Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang letaknya di wilayah Pasifik. Saya selalu katakan bahwa Biak Numfor adalah beranda Indonesia di Pasifik, sehingga wajah Indonesia di Pasifik adalah Kabupaten Biak Numfor. Ketika hadir di Biak dan melihat keindahan alam Pulau Biak, maka Biak saya katakan bahwa Biak tidak kalah dan Biak masih lebih indah juga dari Bali. Pak, kebetulan bulan Juni ini selalu disebut sebagai bulan Bung Karno ya Pak. Ada haul Bung Karno, ada peringatan mengenai Bung Karno. Apa yang dilakukan kader PDIP di wilayah Biak Numfor Pak? Kami telah memberangkatkan 21 anggota Satgas, Satgas PDI Perjuangan yang saat ini sudah berada di pusat pelatihan yang digabungkan oleh DPP semua di Jakarta. Kami juga akan berangkat dari DPD ke Jakarta, kurang lebih adalah 10 orang ditambah dengan DPC kami semua, sehingga ada 37 orang juga yang akan berangkat ke Jakarta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, kita tentu pernah mendengar sebuah wilayah di Provinsi Papua, namanya adalah Kabupaten Biak Numfor. Ya, Kabupaten Biak Numfor merupakan wilayah yang di atasnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan telah hadir bersama dengan saya Bupati Biak Numfor, Bapak Heri Aryo Naap. Nanti kita akan ngobrolin apa dan bagaimana wilayah Kabupaten Biak Numfor. Shalom Pak. Shalom. Luar biasa Pak Heri sudah bersedia hadir di kantor kami Pak. Kita mau ngobrolin soal Kabupaten Biak Numfor nih Pak. Siap, terima kasih. Ya Pak. Ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar bahwa pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah menggelar apa yang disebut dengan Sail Teluk Cendrawasih. Pak Heri bisa diceritakan, Sail Teluk Cendrawasih ini apa sih Pak sebenarnya? Monggo Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya, Heri Aryo Naap. Saya Bupati Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang letaknya di wilayah Pasifik. Saya selalu katakan bahwa Biak Numfor adalah beranda Indonesia di Pasifik, sehingga wajah Indonesia di Pasifik adalah Kabupaten Biak Numfor. Kami bersyukur Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu kabupaten yang merupakan pulau tersendiri dari peta Papua. Jadi kita adalah wilayah kepulauan. Dan Kabupaten Biak Numfor itu terdiri dari 19 kecamatan, di mana 12 kecamatan ada di pulau besar Pulau Biaknya, sedangkan 7 kecamatan ada lagi di pulau-pulau tersendiri. Oh, jadi terpisah-pisah ya? Terpisah-pisah sendiri. Sehingga Biak Numfor dikenal juga dengan keindahan gugusan Kepulauan Padaido. Dan itu merupakan pulau-pulau yang cukup indah, yang sangat indah, yang diizinkan dan diberikan Tuhan bagi orang Biak. Dari seluruh pergumulan itu, Biak Numfor itu memiliki potensi pariwisata di mana keindahan alamnya. Yang kedua adalah sesuai dengan hasil rekomendasi catatan dan survei Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biak Numfor itu memiliki potensi tuna yellowfin sebesar kurang lebih 1,1 juta ton per tahun. 1,1 juta ton per tuna. Terlepas daripada itu juga ikan pelagis lainnya maupun kerapu dan lain sebagainya. Sehingga dari potensi-potensi ini dengan alam budaya kami, lalu kami kemas itu dalam sebuah acara yang dimana kami ajukan kepada pemerintah pusat untuk pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih ini. Jadi Sail Teluk Cendrawasih ini mau mengangkat budaya kita, merupakan wilayah kedaulatan maritim Indonesia, maka potensi pariwisata, potensi perikanan yang merupakan
marine produk yang ada di wilayah Papua. Dan akhirnya kami bersyukur ketika kami melakukan konsultasi kurang lebih hampir 4 tahun, barulah pemerintah pusat menyetujui bahwa Biak Numfor, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Waropen dan Sarmi di Provinsi Papua menjadi tuan rumah penyelenggara SEL Teluk Cendrawasih tahun 2023. Nah, jadi ada potensi yang merupakan cikal bakal membuat kami mendorong untuk adanya SEL Teluk Cendrawasih, di mana tidak hanya menampilkan tarian adat budaya kami, tapi marine produk yang ada di wilayah. Iya, marine produk, produk lautan ya, produk Pak. Lautan, ya. Pak, kalau boleh diceritakan, Pak, SEL Teluk Cendrawasih itu dimulai kapan dan akan berakhir kapan, Pak? Ya, kami telah melaunchingnya bersama-sama dengan kurang lebih 7 menteri yang hadir di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2023, yang langsung di launching oleh Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dihadiri oleh Menteri PUPR, Menteri Perikanan, Menteri Investasi, dan mulai tanggal 3 Februari kami sudah memulai dengan event. Jadi setiap bulan ada event yang kami selenggarakan sampai dengan puncaknya pada tanggal 1 hingga tanggal 7 November 2023. Di mana pada puncak itulah kami dalam schedule jadwal kerja kami, Bapak Presiden akan hadir. Selain menikmati alam budaya, Bapak Presiden akan melepas ekspor tuna yang langsung direct dari Biak ke Jepang maupun ke beberapa daerah lainnya dengan target-target yang sudah ditentukan. Karena kami tidak hanya melihat bahwa SEL di Indonesia selama ini semua hanya lebih banyak menampilkan budaya, tari-tarian, tapi setelah SEL apa dampak ekonominya bagi masyarakat. Pak, kalau kita lihat dari tujuannya ya, SEL Teluk Cendrawasih itu luar biasa. Dan yang ingin diperoleh Kabupaten Biak Numfor itu terkait dengan SEL itu apanya, Pak? Apakah nanti akan bahwa tadi kan dikatakan akan melakukan ekspor langsung ke Jepang. Selain itu apalagi yang ingin diharapkan, Pak? Ya, yang pasti yang pertama, Biak Numfor setelah ditetapkan oleh keputusan pemerintah pusat pada tahun 2020 kemarin sebagai daerah prioritas pariwisata nasional. Oh gitu, ya. Karena ketika hadir di Biak dan melihat keindahan alam Pulau Biak, maka Biak saya katakan bahwa Biak tidak kalah dan Biak masih lebih indah juga dari Bali. Oh gitu ya, Pak, hanya karena mungkin Biak jauh. Jauh ya. Tapi kalau keindahan alamnya sangat luar biasa. Gitu ya, sangat indah, dan sampai kedalaman 20-30 meter pun kita masih bisa melihat ikan bermain di dalam laut, sehingga kejernihan air lautnya. Jadi untuk keindahan alamnya, baharinya, tapi kami juga punya spot-spot diving yang luar biasa. Oh, spot yang diving merupakan rek peninggalan Perang Dunia Kedua. Jadi ada pesawat Katalin, ada beberapa peninggalan. Memang sangat dikenal, Pak, ya, ketika Perang Dunia Kedua, Biak memang jadi satu home base militer ya, Pak, ya. Home base militernya. Bahkan MacArthur kan pangkalannya di Biak. Sehingga juga untuk diving kami punya spot diving yang sudah diinventarisir saat ini. Baru yang diinventarisir ada 70 lebih, hampir 80 spot diving terbaik yang khusus merupakan pusat-pusat diving. Tetapi juga selain itu, Biak ini karena merupakan wilayah markas Perang Dunia Kedua, kami punya satu peninggalan yaitu Goa Jepang ketika tentara Jepang dibom oleh sekutu dan kurang lebih 6.000 tentara Jepang dibom di dalam satu tempat dan menjadi sejarah sampai dengan hari ini. Goa Jepang. Itu ada di Biak juga. Ada di Biak. Sehingga sempat juga kami sudah pugar dan rehab tempat itu menjadi salah satu objek wisata sehingga mendapat kunjungan wisatawan dari luar negeri. Selain itu saya katakan bahwa di Biak masyarakat dapat menyaksikan, kita mau lihat ikan lumba-lumba bermain pagi, siang, sore. Itu ada waktu dan jamnya semua. Oh, jadi tontonannya ikan lumba-lumba juga ya? Ikan lumba-lumba. Bahkan kami punya satu pulau. Pulau itu ada ribuan burung di situ. Baik pagi, siang, dan sore silahkan datang untuk menikmati. Itu namanya apa, Pak, pulaunya, Pak? Pulau Nukori. Nukori ya? Ya. Ya, itu jadi kita bisa menyaksikan di Kepulauan Padaido Aimando. Itu burung-burung di situ ya, Pak? Di situ sekian banyak burung di situ. Tapi kami juga punya kurang lebih 100 titik objek wisata di mana yang sangat terkenal juga adalah Telaga Biru. Telaga Biru itu apa, Pak? Itu semua airnya kalau dilihat itu total warna biru. Tetapi ketika diangkat tetap bening, tapi ketika dilihat di wadahnya itu tempatnya Telaga Biru, Biru. Ada telaga hijau.
Itu di Pulau Biaknya atau di pulau yang kecil-kecil? Di Pulau Biak. Oh, di Pulau Biak yang gede itu ya, nah, Pak ya? Itu di Pulau Biak sendiri. Nah, sehingga kami punya telaga biru, telaga hijau, tapi kami juga punya yang dikenal dengan istilah negeri dongeng. Nah, itu salah satu hutan dengan telaga, dengan kontur lokasinya yang luar biasa seperti itu. Pak Eri, bisa dijelaskan nggak Pak? Kalau kita mau pergi ke lokasi itu, rutenya gimana Pak? Ke Jayapura dulu atau gimana? Ya, kalau ke Biak dari Jakarta misalkan dari Jakarta kita langsung aja naik Garuda atau Sriwijaya atau Lion ke transit Makassar sekitar 20 menit, langsung tiba di Biak. Oh, nggak perlu lewat Jayapura? Nggak perlu lewat Jayapura. Bisa juga kalau dari Jakarta ke Jayapura, Jayapura ke Biak bisa. Nah, tetapi ada pesawat Garuda, pesawat Lion Air. Jadi di Biak Bandara Frans Kaisiepo itu bisa didarati pesawat besar ya Pak ya? Bandara Frans Kaisiepo itu bandara terkenal, dan sejak masa Orde Lama sampai Orde Baru itu untuk perjalanan ke Hawaii, Los Angeles itu transitnya di Biak. Gitu ya, dari Jakarta, Bali, Biak, baru Hawaii, Los Angeles. Nah, sehingga bandara kami itu 3,6 kilometer runway-nya. Bahkan ya pesawat Antonov pun mendarat di Biak. Sehingga untuk bandara kami tidak ada persoalan untuk panjang runway-nya. Ya, Pak, kalau akomodasi bagaimana di sana, Pak? Untuk akomodasi di Biak ada hotel Swiss Bell dan hotel-hotel lainnya ada di Biak juga. Jadi sarana akomodasi akomodasi tidak ada persoalan. Ya? Nah, di Biak itu terakses untuk di daratan, untuk ke kepulauannya juga terakses semua. Nah, kalau dari Biak kita mau pergi ke pulau kecil-kecil itu transportasinya apa, Pak Bupati? Ada kapal yang kerjasama dengan ASDP, ada speed yang disewakan, ada perahu-perahu masyarakat yang 3-5 GT, itu pun ada semua. Sehingga aksesnya tidak susah ke sana. Jadi kalau kita mau pergi ke Biak Numfor itu sarana transportasinya mudah, akomodasinya banyak, dan objeknya juga banyak. Objeknya banyak dan keamanannya terjamin. Oke, itu yang paling penting ya. Di Biak itu ada 7 jenderal yang bertugas di Biak. Oh gitu Pak ya? Siapa saja mereka ini? Dari Korps AU 3 itu ada 2 jenderal. Kemudian dari Lanut, Manuhua, kemudian dari Danrem, dari Guskamla, dari Kosek Hanutnas. Ya, karena semuanya berpusat di Biak ya Pak ya? Biak itu Skuadron 27 Alutista TNI di Biak. Sehingga Biak itu ya salah satu kota yang kecil yang memang sudah berkembang lebih pesat dari kota-kota lainnya. Pak Bupati, kalau boleh saya tahu, sepanjang Pak Bupati menjadi kepala daerah di sana, apa saja yang sudah legacy yang sudah Pak Bupati tinggalkan untuk warga Kabupaten Biak Numfor, Pak? Siap, baik. Terima kasih. Jadi yang pastinya dalam menjalankan tugas sebagai bupati, kita menyadari bahwa pro dan kontra di masyarakat dalam kacamata masing-masing. Tetapi dalam pertanggungjawaban visi, misi, dan program kerja saya, yang pertama adalah ketika saya masuk di Kabupaten Biak Numfor, saya awali dengan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan. Yang pastinya Biak Numfor itu sepanjang sejarah Biak Numfor sejak 2020 sampai dengan 2017 itu dalam opini BPK itu disclaimer. Oh, disclaimer. Baru saja di 2009 itu mereka mendapat WDP. Tetapi karena komitmen saya dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan, sejak saya dilantik jadi bupati 2019 sampai dengan hari ini kami WDP, kemudian WTP, WTP, dan WTP. Nah, ini salah satu bukti saya berusaha untuk menata tata kelola keuangan sampai dengan pemerintahan. Tetapi juga hari ini dengan sistem pengelolaan keuangan yang dulunya kami cuma masih menggunakan konsultan, masih rutenya, jalur administrasinya terlalu panjang, ini saya pangkas semua, dan sekarang di Biak kita sudah pakai SIMDA, SIPD, bahkan dengan cash management system. Sehingga tidak ada lagi perpanjangan administrasi dalam keuangan. Itu dari sisi tata kelola pemerintahan dan keuangan. Begitu pula juga dengan Lakip dan Sakip. Nah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah itu dari poin yang terjelek, akhirnya hari ini kami terus meningkat dan mendapat hasil yang luar biasa. Begitu pula dengan LPPD, ini kami progresnya terus meningkat. Nah, kemudian yang berikut adalah dalam program pembangunan. Ya, ketika saya menjadi bupati, saya pertama menjanjikan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Nah, kemudian saya membuat lagi satu program yang namanya Biak Pintar. Nah, program Biak Pintar ini saya mengalokasikan anggaran dari sumber dana otonomi khusus bagi anak PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan dengan perguruan tinggi mendapat alokasi yang namanya Kartu Biak Pintar untuk membantu mereka. Dan itu yang berjalan. Kemudian juga Kartu Biak Sehat. Itu jadi selain BPJS, selain Kartu Papua Sehat, ini kan ada tipe dan standar yang diatur. Ketika ada rujukan harus keluar daerah, ini kadang kelabakan masyarakat dalam menghadapi hal ini. Saya tambah satu program yang namanya Kartu Biak Sehat. Nah, kemudian kami juga membuat bagaimana penataan kota biak, dan akhirnya hari ini saya membangun beberapa pusat kota itu dengan seluruh wifi yang kita pasang. Bahkan puji Tuhan selama saya menjabat ini, saya bekerja sama dengan Kementerian Infokom, akhirnya kami bangun 106 menara BTS di 106 ya? Ya, 106. Jadi seluruh kepulauan sampai dengan daratan Pulau Biak itu kami bangun 106 menara BTS. Kemudian saya sejak masuk jadi bupati Pulau Numfor. Numfor ya, ada Biak ada Numfor ya, Pak. Pulau Numfor itu selama ini listriknya cuma menyalanya 6 jam. 6 jam. 6 jam. Nah, ketika saya jadi bupati di tahun keempat, nah, saya sudah launching menjadi 24 jam dan sekarang sudah untuk Numfor 24 jam. Kemudian Kepulauan Padaido Aimando juga yang 6 jam. Ini direncanakan dalam 1-2 bulan saya akan launching lagi untuk naik jadi 24 jam. Itu gimana Pak Bupati caranya kok bisa dari 6 jam jadi 24 jam? Ya, jadi yang pastinya saya membangun komunikasi dengan pihak PLN baik di kabupaten, di wilayah sampai ke pusat. Saya terus membangun komunikasi dengan mereka sehingga ada support dan dukungan dari kementerian kepada kami di Biak Numfor. Nah, secara infrastruktur juga hari ini ketika saya jadi Bupati Biak Numfor, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor sudah menjadi salah satu rumah sakit rujukan terbaik juga di Provinsi Papua, yang dimana fasilitasnya dibangun bukan lagi biasa, bahkan ada 3 lantai, 4 lantai sudah pakai lift dan semuanya jadi menjadi rumah sakit terbaik di Papua juga. Dan itu salah satu hal yang kita secara infrastruktur dan kita tingkatkan pelayanan. Memang saya berhadapan dengan publik yang berbeda dengan sebuah kebiasaan. Hari ini saya tegaskan di rumah sakit kami hanya jam besuk itu jam 6 sore, jam 4 sampai jam 6. Semua aturan saya perketat di rumah sakit. Bahkan sampai dengan keluarga pasien yang jaga, saya beri makan. Sehingga saya tidak mau kunjungan banyak di rumah sakit dan semua, sehingga berikan pelayanan yang terbaik. Nah, ini pun hal-hal yang kami buat. Beberapa sekolah kami terus bangun menjadi sekolah berlantai 2. Kami bangun di kabupaten. Bahkan hari ini yang saya terus gencar adalah ekonomi kerakyatan. Sejak saya jadi bupati, hari ini saya mulai merancang kenapa Biak Numfor dan Papua ini cuma telur ayam saja harus beli dari Makassar dan Surabaya. Nah, akhirnya saya mulai membentuk kelompok-kelompok usaha didampingi dinas, dan hari ini kami sudah surplus dan swasembada telur. Bahkan Biak Numfor yang menyuplai ke kabupaten-kabupaten sekitar belinya di. Jadi memperbanyak peternak telur. Peternak ayam petelur, dan akhirnya hari ini kami yang kuasai pasar juga di Papua. Nah, selain itu saya berpikir yang sederhana, cabai, tomat, jahe, kok ngapain harus beli dari luar? Tanam sendiri. Tanam sendiri. Akhirnya hari ini kami yang menyuplai cabai, menyuplai jahe. Nah, bahkan hari ini kami sudah mulai dengan budidaya dengan target kami tahun ini kami menguasai bawang merah. Oh, bawang merah mau tanam sendiri? Kami udah panen yang beberapa tahap pertama udah panen. Sehingga ini adalah bagian dari saya berpikir bahwa di Papua bisa, ngapain kita harus bawa dari luar? Dan Papua ini 3 kali luas Pulau Jawa. Kok ngapain tanah kita lebih luas, lebih besar? Kita tapi juga, tanah di Biak Numfor cocok ya Pak kalau ditanamin tanaman-tanaman kayak gitu itu? Ya, faktanya bertumbuh. Faktanya tumbuh ya? Faktanya tumbuh. Walaupun orang bilang Biak itu kota karang, tapi faktanya bertumbuh. Nah, berarti kan Tuhan luar biasa bahwa kalau ada niat, ada kemauan, pasti bisa diridhoi juga kan. Sehingga beberapa produk-produk ini kami tidak beli dari luar. Bahkan saya membuat regulasi untuk tidak mendatangkan, tapi menggunakan apa yang sudah ada di sana, diupayakan dipenuhi sendiri. Dan gitu kami kirim ke beberapa daerah permintaan. Selain itu, karena kami punya potensi ikan, kami juga bentuk kelompok-kelompok masyarakat di mana menjadi abon ikan, sambal ikan, ikan asap. Bahkan kami sekarang mengirim ke beberapa daerah lainnya. Bahkan saya baru saja bertemu juga kemarin dengan Sarinah, pengelola Sarinah, untuk meminta satu lokasi untuk produk UMKM Biak ditampilkan di situ dan dijual juga di
di Sarina juga. Kalau boleh saya tahu Pak, dari produk unggulan di wilayah Kabupaten Biak Numfor ini apa diantaranya Pak? Ya, yang pasti kita punya handicraftnya ada. Ada ya Pak ya? Ada. Kemudian kami juga punya potensi yang dikelola karena kami punya potensi ikan dengan cabai tadi, tomat. Ya, kami ya, juga ya. buat ke dalam abon, buat ke dalam sambal. Oh, ya, kemudian kami juga punya produk jahe, maka kami buat sampai dengan sari jahe dan semuanya. Oh, jadi artinya sebenarnya tanaman itu kemudian dihilirisasi menjadi satu produk jadi satu gitu produk ya? jadi juga. Oh, itu yang Bapak sudah mulai lakukan di sana ya? Bahkan Pak? sagu selama ini kan biasa. Kita sekarang sudah beli peralatannya dan kita bentuk kelompok untuk buat sampai sudah menjadi produk juga tersendiri. Nah, jadi bisa dijual di toko-toko dengan kemasan yang ada, kami buat. Dan ini saya sementara mempersiapkan tim yang akan berangkat ke Meranti untuk belajar juga bagaimana membuat tepung sagu ini hingga menjadi aneka olahan mie dan lain sebagainya. Nah, ini yang target kami. Bahkan ya kami bersyukur masyarakat kami mau untuk terus mengembangkan diri. Pak, saya itu tertarik tadi loh cerita Bapak mengenai bahwa Biak itu dulu adalah pusat militer Perang Dunia Kedua, lalu kemudian kalau kita nyelam itu ada tinggalan-tinggalan. Itu gimana Pak ceritanya? Itu bisa bawa cerita tuh. Di dalam tuh yang kita lihat bekas-bekas perang itu apa aja Pak? Ya, yang pastinya di sana ada pesawat Katalin. Katalin ya di dalam laut Pak ya? Pesawat Katalin. Ada juga goa bawah laut, ada peninggalan kapal-kapal dan lain sebagainya yang masih ada di dalam laut. Sehingga ini saya memberikan support bagi dinas terkait untuk mendampingi para penyelam. Sehingga kami pun dari pemerintah memberikan alokasi anggaran, tapi juga pengadaan fasilitas mereka. Dan puji Tuhan kami juga mengirim beberapa masyarakat untuk mengikuti pelatihan menjadi dive masternya, sehingga mereka yang akan mendampingi tamu-tamu. Jadi ya Pak ya, ngawal mereka gitu lah ya, mendampingi ketika mereka mau lihat ini. Ya, jadi sampai di pulau-pulau pun di sana ada spot centernya kami di sana untuk dive centernya kami untuk bisa mendampingi para wisatawan yang datang ke Biak. Iya. Pak, Bapak kan baru mengabdi, berkarya, dapat amanah di Biak Numfor sebagai kepala daerah kan baru sekali nih Pak. Ya. Kan tentu orang tidak mungkin, masih banyak PR yang harus Bapak kerjain ya. Apakah Bapak tertarik untuk melanjutkan pengabdian ini atau gimana Pak? Ya, yang pastinya saya sebelum menjadi bupati, saya mantan anggota DPR Kabupaten Biak Numfor. Setelah saya menjadi anggota DPR, saya menjadi wakil bupati. Wakil bupati, dan kemudian ketika saat itu bupati kami bermasalah, lalu saya ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri menjadi pelaksana tugas. Setelah itu saya ikut dalam pilkada dan dipercayakan rakyat menjadi bupati Kabupaten Biak Numfor. Sehingga secara pribadi saya tahu dan menyadari bahwa masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Sebagai anak asli Biak, saya melihat bahwa banyak sekali persoalan di Biak Numfor yang harus kita benahi, karena antara mindset, pola berpikir dan pandangan masyarakat harus kita juga bisa mengarahkan mereka sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang ada dalam pemerintahan. Nah, ini kan hal ini dulu yang pertama untuk harus kita bisa sinkronkan. Karena kadangnya masyarakat maunya A, B, C harus pemerintah ikuti, tetapi kan kita ini diatur dengan aturan. Nah, ketika kesalahan kebijakan administrasi, resiko hukumnya juga ada. Ini bagian ini kadang kami juga belum match di situasi tertentu. Ada yang kadang masih ngotot harus pemerintah ikut maunya mereka. Tetapi realita. Kemudian yang kedua adalah dalam sisi regulasi dalam pembagian tugas antara kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Kadang di daerah ini yang menjadi pergumulan kami. Contoh ruas jalan. Jalan ini merupakan tanggung jawab APBD. Ruas jalan ini adalah jalan provinsi, maka provinsi yang harus menangani. Ini ruas jalan nasional pemerintah pusat. Tetapi masyarakat tidak mau tahu, mau jalan provinsi ke jalan nasional, bupati tidak selesaikan jalan ini. Saya dilematis ketika harus menyelesaikan ini, resiko hukumnya ada. Ini yang saya melihat bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan. Kalaupun rakyat Biak Numfor mempercayakan saya untuk kembali memimpin Biak Numfor, itu kewenangan penuh ada di rakyat Biak Numfor. Jadi Bapak menyerahkan sepenuhnya apa maunya masyarakat Biak Numfor. Ya, Pak, kalau boleh tahu Pak, totally jumlah penduduk di Kabupaten Biak Numfor sekarang berapa Pak? Sesuai dengan data kependudukan berdasarkan Biak dalam angka statistik tahun 2022 per 31 Desember, 146.000 jiwa. 146.000 Pak ya? 146.000. Ya, dan Pak,
kalau boleh saya tahu, apakah Bapak juga tertarik untuk dalam tanda petik naik kelas lah ya, untuk mengabdi di wilayah Provinsi Papua ini? Ya. Tertarik nggak Pak untuk maju ke sana Pak? Ya, yang pasti selaku kader partai, Ya. terlepas dari tugas dan tanggung jawab sebagai kader partai PDI Perjuangan, Ya. di dalam PDI Perjuangan itu ada mekanisme yang harus kami lalui. Sehingga kami, ya jujur kami tidak diperbolehkan untuk mendeklarasikan diri untuk maju sebagai bupati ataupun sebagai Yang lain-lain ya, pejabat publik yang lain ya? pejabat publik lainnya, selama belum mendapat izin dan rekomendasi dari partai politik. Ya. Dan saat ini Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga Ibu Puan selaku salah satu Ketua Umum di DPP mengamanatkan kepada kami bahwa saat ini para kader diperingatkan untuk hanya bekerja untuk memenangkan legislatif dan presiden. Nanti setelah itu baru kami bisa bahas. Jadi tugas utama Bapak sebagai kader Partai PDI Perjuangan adalah bagaimana mensukseskan pileg Pak ya. Pileg, ya supaya kita bisa bertarung secara sehat di pileg ya Pak ya. Pak, sebagai kader PDI Perjuangan dan kebetulan Bapak kan ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua. Pak, kebetulan bulan Juni ini selalu disebut sebagai bulan Bung Karno ya Pak. Ada haul Bung Karno, ada peringatan mengenai Bung Karno. Apa yang dilakukan kader PDI wilayah Biak Numfor Pak? Ya, yang pastinya kami selaku DPD, kami menginstruksikan sesuai dengan instruksi dari DPP, sehingga pada tanggal 1 Juni diawali dengan ada upacara yang menghadirkan para kader PDI di seluruh Papua dalam hari lahirnya Pancasila. Betul. Kemudian juga di beberapa wilayah kami melakukan bakti sosial dan aksi sosial kepada masyarakat dalam rangka pencegahan stunting, memberikan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak. Tetapi juga kami juga membuat lomba konten kreatif tentang PDI Perjuangan di Papua dengan beberapa agenda lainnya. Kami lakukan itu di wilayah DPD PDI Provinsi Papua sesuai dengan kabupaten kota yang ada. Selain itu kami juga mempersiapkan diri. Saat ini kami telah memberangkatkan 21 anggota Satgas, Satgas PDI Perjuangan yang saat ini sudah berada di pusat pelatihan yang digabungkan oleh DPP semua di Jakarta. Dan saat ini sedang mengikuti pelatihan. kemudian kami juga akan berangkat dari DPD ke Jakarta, kurang lebih adalah 10 orang ditambah dengan DPC kami semua, sehingga ada 37 orang juga yang akan berangkat ke Jakarta lagi. Selain itu adalah anggota DPR kami untuk seluruh provinsi, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota semua diwajibkan juga untuk hadir di Jakarta. Dan untuk Provinsi Papua saya mewajibkan 1 anggota DPR membawa 1 kader partai. Sehingga target. Jadi kader total berapa nih dari wilayah Papua nih? Kurang lebih kami 25 anggota DPR ini. Enggak, jadi ada 21 Satgas, 37 orang. Ya, target saya untuk Provinsi total? Papua kami datangkan 100 orang yang hadir. 100 orang ya Pak? 100 orang yang ini untuk memperingati haul Bung Karno itu, bukan? Iya. Yang nanti akan digelar di Senayan ya, Gelora ya Pak ya. Baik, jadi ada 100 utusan dari Papua untuk hadir di Jakarta ya. Pak, tentu bukan hanya warga Biak Numfor yang kepingin tahu siapa Bapak, tapi juga pemirsa kita di seluruh Indonesia. Pak, bisa cerita Pak, Bapak lahir kapan ya, lalu kemudian sekolahnya di mana, lalu kemudian pengalamannya apa dan keluarganya bagaimana, supaya orang kita tahu Pak Heri Ariono Naap ini gitu Pak. Silakan Pak, cerita Pak. Baik, jadi terima kasih. Saya lahir tanggal 3 Juli 1982. Dan puji Tuhan saya tinggal di Biak Numfor sejak lahir, tinggal Jadi Bapak lahir di Biak lahir ya, di Biak. Dan saya sekolah SD-nya di SD Impres Samova Biak, itu di dalam kota Biak. Kemudian saya melanjutkan ke SMP Negeri 3 Biak Kota, melanjutkan ke SMA Negeri 1 Biak Kota, dan kemudian saya melanjutkan studi di Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah. Saya melanjutkan strata 1 dan strata 2-nya. Strata 1 ngambil apa Pak? Saya ngambil jurusan pendidikan agama, kemudian melanjutkan lagi dengan manajemen pendidikan. Kemudian setelah itu saya ngajar sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Biak, sekolah tinggi. Jadi setelah lulus Bapak jadi dosen? Ya, tapi sebelum pulang itu saya sementara waktu kuliah saya juga kerjasama, saya bekerja di UNICEF dan Yayasan Bintar Busi untuk penanganan kesehatan dan pendidikan di wilayah Jawa Tengah.
Dan saat itu saya sebagai koordinator penanggung jawab wilayah Salatiga sampai dengan Solo. Sehingga saya bekerja sejak 2003 sampai dengan 2009 di wilayah Jawa Tengah. 2003 dari 6 tahun Pak 6 tahun. Jadi part time-nya saya kuliah dan sambil setelah Bapak jadi dosen di BIAK, terus apalagi yang Bapak kerjain setelah jadi dosen? Ya, yang pasti dalam tugas sebagai dosen, tapi juga dalam organisasi keagamaan. Sebelumnya saya di kuliah sampai dengan pulang, saya tetap dalam organisasi mahasiswa dan organisasi keagamaan, baik jadi di kampus, di organisasi mahasiswa, di GMKI dan lain sebagainya. Bapak aktivis GMKI ya? Ya, kita hadir semua dalam berbagai organisasi. Saya juga ketua mahasiswa Papua di Jawa Tengah, di Salatiga. Nah, kemudian ketika pulang saya menjadi dosen, tapi saya juga sebagai ketua pemuda gereja di BIAK. Nah, dan puji Tuhan dengan berjalannya waktu, ketika menjadi dosen, lalu saya diajak. Jadi kalau saya katakan saya diajak untuk masuk ke legislatif. Nah, tetapi pada saat diajak, ya jujur, saya waktu itu belum tertarik dengan politik. Karena ya memang jiwa saya untuk mengajar dan mengabdi saat itu. Tetapi diajak dan puji Tuhan ketika, ya saya harus katakan satu kesaksian bahwa pada saat pemilihan anggota DPR saya tidak memilih. Saat itu saya lagi istirahat aja di rumah. Masa Pak? Ya. Jadi malah istri saya yang berkunjung ke TPS mengecek dan balik, Pak, Bapak menang, Bapak jadi anggota DPR. Waktu itu Bapak dari partai apa? Waktu itu saya dari Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat awalnya Pak ya? Itu. Jadi saya tidak turun ke masyarakat dan ya jujur saya tidak memilih juga di hari H, tidak menggunakan hak pilih saya waktu itu. Lucu ya Pak ya? Ya, karena saat itu saya jujur saya belum ada niat untuk menjadi. Itu tahun berapa Bapak ingat? 2014. Jadi Bapak pertama kali ikut kontestasi politik itu tahun 2014. Lewat Partai Demokrat. Ya. Bapak terpilih sampai 5 tahun kemudian, 2019. Saya menjadi anggota DPR hanya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Jadi sampai 2016? 16. Oke. Nah, 2016 bulan Mei terjadi kekosongan wakil bupati di Kabupaten Biak Numfor. Bapak naik? Saya lewat pemilihan di situ, saya terpilih menjadi. Nah, saya menjabat menjadi wakil bupati 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Bupati saya ditangkap. Saya naik lagi jadi PLT bupati. Nah, jadi dalam waktu 5 tahun saya mendapat 3 tugas sebagai anggota DPR, sebagai wakil bupati dan sebagai PLT bupati. Iya. Pak, boleh cerita Pak, kapan Bapak pindah haluan dari Partai Demokrat ke PDI Perjuangan? Sejak 2019. 2019 ya? 2019 saya saat itu sebagai sekretaris Partai Demokrat. Nah, tetapi ketika pencalonan bupati, rekomendasi Partai Demokrat tidak diberikan kepada saya. Begitu. Diberikan orang lain ya? Diberikan ke orang lain tanpa ada kesalahan saya. Nah, sehingga dikeluarkanlah surat pemecatan secara sepihak kepada saya. Loh, salah Bapak apa kok dipecat? Ya, akhirnya saya minta klarifikasi bahwa apa salah saya, tapi tidak dijawab sampai selesai. Karena ternyata ada keluarganya Ketua Demokrat Provinsi Papua yang maju, sehingga mereka kasih rekomendasinya ke yang bersangkutan. Terus Bapak kemudian pindah partai? Saya diundang oleh PDIP dan menyatakan PDIP mendukung saya, maka saat untuk menjadi bupati ya? Menjadi bupati. Nah, sejak saat itulah Bapak menjadi kader PDI? Sejak tanggal 8 Februari, 8 Februari 2018. 2018. 8 Februari 2018 saya dikenakan baju kebesaran PDIP. Ya. Jadi masuk sebagai kader PDIP. Sebagai kader sekaligus sebagai calon bupati waktu itu? Iya, sebagai calon bupati. Nah, dan komitmen itu ketika saya menjadi bupati, ya puji Tuhan, kembali sejarah kami ukir di Biak Numfor, bahwa bupati dari PDIP, ketua DPR-nya dari PDIP, dan saat ini wakil bupati saya juga dari PDIP. Itu ya Pak ya ceritanya ya? Ya. Nah Pak, kalau melihat Bapak ini bisa sekolah di Jawa, kan Bapak berarti dari keluarga mampu dong? Ya, sebenarnya kita bersyukur, bapak saya dan ibu saya adalah pekerja yang semangat, yang tidak pernah ada di birokrasi dan politik. Jadi orang biasa? Orang biasa, orang tua saya di swasta semua, ibu saya pun berkebun, bertani, nah, sehingga saya tidak pernah ada di dalam keluarga birokrat dan politisi. Nah, dan saya anak pertama di dalam keluarga yang masuk ke dalam politik. Nah, sehingga
saya dalam tugas tanggung jawab, ya saya bersyukur saya menjadi seorang anggota DPR, wakil sampai jadi bupati, bukan karena nama besar atau keluarga ya. orang tua saya pernah menjadi bupati atau kepala dinas atau sekda atau DPR, enggak pernah. Tapi disitulah saya masuk ke dalam ranah ini. Pak Eri, bisa dijelaskan nggak Pak, bagaimana Bapak bisa mendapat kepercayaan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan di Provinsi Papua, Pak? Ya, yang pastinya DPC-DPC yang ada dari kabupaten-kabupaten juga memberikan penilaian dan advice tentang kinerja kami masing-masing. Nah, yang pastinya di dalam Partai PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri selalu mengingatkan kita bagaimana turun ke akar rumput. Yang kedua adalah kerja partai kita adalah gotong royong. Dan hal ini ya kami bangun dalam silaturahmi dengan teman-teman di DPC. Kedua, ketika 2018 bergabung dan 2019 diamanatkan untuk mengawal PDI Perjuangan, saat itu saya masih konsen untuk Biak Numfor. Ya, saya berusaha untuk PDI Perjuangan menjadi partai pemenang di Kabupaten Biak Numfor. Dan inilah yang dinilai oleh partai politik sehingga teman-teman dapat memberikan amanah baik lewat DPC, teman-teman di DPD maupun di DPP untuk memberikan rekomendasi kepada saya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua. Kalau boleh saya tahu Pak, amanah sebagai Ketua DPD Provinsi ini kan nggak ringan ya Pak? Ya. Apakah ini mengganggu kinerja Bapak sebagai Bupati Biak Numfor? Ya, sebagai kader partai yang diamanatkan untuk Ketua DPD tapi juga amanat rakyat sebagai Bupati Biak Numfor, ini saya selalu katakan bagaimana kita mengatur manajemen kita. Ketika saya sebagai ada di level top manager, bagaimana saya memainkan peran untuk memaksimalkan middle manager yang ada, sehingga kerja-kerja ini kita bukan kerja monopoli. Tapi di Biak saya ada wakil bupati, ada sekda, ada kepala-kepala dinas. Di provinsi ada wakil-wakil ketua dengan bidangnya, ada sekretaris, wakil sekretaris dan semua. Di kabupaten kota ada DPC. Komunikasi ini yang harus dibangun dengan media baik virtual, WhatsApp group dan komunikasi ini yang rutin. Sehingga ketika kita bisa menjalin hubungan dan pertama adalah belajar untuk mempercayai orang dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Maka pasti setiap orang juga ketika diberikan amanah dan penuh tanggung jawab, kemudian dikontrol, diawasi, pasti akan bekerja dengan baik. Pak Eri bisa cerita nggak Pak Eri mengenai keluarga kecil Bapak ini? Istri, anak-anak sekarang berapa? Istri berkarya sebagai apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Istri saya Ruth Naomi Rumkabu. Istri saya ini alumni Fakultas Keguruan dan Pendidikan, guru SD. Di Satya Wacana juga, bukan? Tidak, di Universitas Cendrawasih. Oh, Papua. Jayapura ya Pak ya? Kemudian saat ini saya sudah dapat 2 anak. Anak yang pertama namanya sama dengan saya, Heri Arionat Junior. Oh gitu, tuh pakai JR aja ya? Saat ini baru saja menerima rapor naik kelas 6 SD. Anak saya yang kedua, Gloria Elena Nap, baru naik ke kelas 2. Jadi putra dan putri. Yang jadi komplit ya Pak ya? Satu pasang. Komplit ya? Yang pertama kelas 6 SD sekarang, yang kedua adalah kelas 2 SD. Ya. Dan saat ini istri saya lebih memilih untuk berada di rumah untuk mengurus anak-anak dalam tugas kesehariannya juga, karena sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor, tapi juga sebagai ketua Himpaudi untuk PAUD dan Bunda PAUD Kabupaten, sehingga mereka juga setiap hari ada agenda yang jadi harus. Jadi kegiatannya ketat juga ya Pak? Kegiatannya cukup ketat juga, sehingga memilih untuk yang mengajar supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar bagi anak-anak di sekolah. Lebih fokus dulu di PKK dan Himpaudi dan PAUD, sehingga saat ini lebih fokus itu selain membagi waktu untuk bisa mengurus anak-anak di rumah juga. Karena anak-anak masih kecil dan ini dalam proses pertumbuhan mereka. Pak Eri, PDI Perjuangan lewat Ibu Megawati Soekarno Putri telah mendeklarasikan calon presiden, yaitu Pak Ganjar Pranowo yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Tengah. Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan di Papua, apakah Bapak juga diperintahkan untuk mensupport keputusan Bu Mega ini Pak? Ya, yang pastinya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami tegak lurus dengan perintah. Dalam arti bahwa ini adalah keputusan Partai PDI Perjuangan untuk mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia, maka seluruh kader kami wajib memenangkan
kader PDI Perjuangan yang dicalonkan sebagai presiden saya. Salah satunya itu Pak Ganjar Pranowo dan ya, saya bersyukur Pak Ganjar bukan saja hari ini dicalonkan jadi presiden baru kami kenal, tapi sejak beliau menjadi gubernur Jawa Tengah kami sudah berkomunikasi, sudah silaturahmi, bahkan ya di beberapa agenda acara kami hadir. Bahkan pada saat peristiwa COVID, ketika kami tidak bisa masuk untuk mengurus anak-anak kami yang kuliah di wilayah Jawa Tengah, saya langsung menelpon Pak Ganjar. Pak Ganjar, dan puji Tuhan beliau datangi asrama mahasiswa Papua dan memberikan bantuan kepada mereka. Jadi artinya bukan baru kali ini. Tetapi sejak persoalan COVID sudah komunikasi sama Pak Ganjar dan bahkan beliau yang menangani mahasiswa kami di wilayah Jawa Tengah. Baik, Pak Heri, terima kasih ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Tentu kita berharap Pak Heri apa yang kita obrol ini membawa manfaat dan informasi buat masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Biak Numfor tetapi di seluruh wilayah tanah air Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya. Tribuners, demikian ngobrol kita dengan Bupati Biak Numfor, Pak Heri Aryo Naap. Beliau juga sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan di Provinsi Papua. Demikian, saya Febi Mahendra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.